Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS saya, yaitu penggabungan antara shape 2 dimensi dan 3 dimensi tentang menggambarkan suatu pemandangan atau suatu keadaan. Di sini saya membuat suatu keadaan jalan raya di saat senja. Yang pertama ada LED clouds atau awan. Clouds ini untuk menyimpan data posisi awan, dan ada birds untuk menyimpan posisi burung agar muncul di setiap awan. Lalu di sini ada function setup. Dalamnya ada create canvas untuk membuat kanvas 3D dengan ukuran 1000 x 600 pixel. Lalu yang kedua ada angle mode untuk mengatur mode rotasi kesatuan radian, bukan derajat. Lalu di sini ada no stroke untuk agar bentuk 3D-nya tidak memiliki garis tepi. Nah, di sini saya membuat awan secara acak, yaitu membuat 5 awan di posisi acak di langit, nilainya X, Y, dan Z untuk mengatur posisi 3D setiap awan, dan S untuk ukuran skala. Di sini posisi untuk mengatur posisi bagian burungnya, di setiap awan diberi satu burung terdekat agar tampilan langit menjadi hidup dan alami. Jadi di sini saya mengaturnya, di setiap awannya ada burungnya agar untuk mempercantik pemandangan. Lalu di sini ada draw atau function draw. Yang pertama ada background. Background untuk memberi warna langitnya agar menjadi warna senja atau orange keemasan. Lalu di sini ada orbit control untuk agar bisa memungkinkan kameranya bisa bergerak 360 derajat seperti ini. Lalu di sini ada ambience light, yaitu untuk mengatur pencahayaan global agar tampilan 3D-nya nampak nyata, biar jadi warna senja. Lalu yang kedua ada warna cahaya lembut keemasan sesuai tema senja. Di sini bisa kita lihat di sini ada draw sky, ada draw mountains, ada draw ground, building, dan lain-lainnya. Di sini gunanya adalah untuk urutan pemanggilan fungsi pembentuk pemandangan. Setiap fungsi menggambar suatu elemen langit, gunung-gunung, dan jalan, dan lain-lainnya. Yang saya bahas nanti. Di sini selanjutnya ada langit dan awan. Saya membuat bidang datar besar berwarna orange lembut sebagai latar langit-langit senja. Plane-nya 4000, 2000 atau bidang langit saat luas di belakang semua objek. Di sini ada matahari. Saya menggunakan push. Saya menggunakan circle untuk matahari. Circle 2 dimensi dengan warna keemasan. Jadi mataharinya ada di sini. Saya letakkan di kiri atas agar tampak seperti matahari di saat senja. Lalu untuk mengatur awannya, di sini saya membuat awan dari beberapa elips yang berwarna putih. Jadi setiap awan punya posisi dan ukuran acak dari data clouds yang kita buat pertama tadi. Lalu di sini ada gunung yang saya buat dari shape triangle 2 dimensi yang saya buat berlapis-lapis agar terlihat tampak realistis. Nah, di tiap triangle mewakili gunung berbeda dengan tinggi warna bervariasi untuk efek kedalamannya. Jadi di setiap gunung ini ada gradasinya yang saya tempelkan triangle-nya. Lalu untuk pengaturan burungnya tadi, di setiap burung ini saya gambar sebagai 2 lekukan kecil seperti ini yang saya buat pakai arc 2 dimensi.
Di sini saya membuat garis hitam sederhana melambangkan burung yang sedang terbang dari kejauhan. Lalu selanjutnya ada tanah. Saya membuat perintah draw ground. Bidang hijau besar sebagai rumput daratan. Saya membuat tanahnya berwarna hijau. Dan saya membuat rotate X half underscore P untuk membuat bidang menjadi datar di bawah kamera. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya untuk membuat gedung-gedungnya ini, saya buat terdiri dari 7 gedung. Setiap gedung terdiri atas beberapa bagian, seperti badannya, atapnya, dan pintu dan jendelanya. Di sini saya mengatur bagian utama gedungnya. Di sini saya mengatur fill dan boxnya. Lalu untuk bagian bawah gedungnya saya mengatur push. Lalu translate, perintah translate ini saya gunakan untuk mengatur tata letak gedungnya. Lalu fill untuk mengatur warna dan box untuk mengatur bentuknya. Lalu untuk atapnya saya menggunakan perintah push, translate sama seperti yang sebelumnya, lalu fill, lalu box. Lalu untuk pintunya juga demikian. Dan jendelanya saya buat 2 jendela biru kecil di tiap lantai agar simetris. Lalu selanjutnya ada jalan dan trotoar. Jalan utama warna abu tua, 2 trotoar abu muda kiri kanan. Jadi ini dia trotoarnya yang saya buat di pinggir jalan. Saya membuat garis putih di tengah menggunakan line, shape line. Seperti ini, berulang setiap 160 pixel. Lalu, untuk bagian mobilnya, saya membuat function draw untuk menggambar mobilnya. Di sini 2 mobil saya letakkan di kedua jalur berlawanan. Masing-masing memiliki bodi, atap, lampu, roda, dan knalpot. Saya juga membuat knalpotnya di bagian belakang sini. Untuk fiturnya, untuk pengaturannya itu, saya menggunakan box, ellipsoid untuk lampu depan, box untuk badan mobil, torus untuk rodanya, lalu kon untuk knalpotnya. Lalu untuk lampu jalannya, terdiri dari beberapa tiang lampu di sepanjang jalan. Ini saya membuat lampu untuk jalan rayanya. Di sini saya menggunakan silinder sebagai tiang, ellipsoid sebagai kepala lampu, dan warna kuning lembut meniru lampu senja yang mulai menyala. Saya mengatur feel-nya atau warnanya menjadi warna kuning lembut. Lalu untuk benda-benda yang ada di jalan seperti rambu stop yang merah ini, untuk rambu stop yang warna merah ini, saya menggunakan tiang tambah lingkarannya. Lalu saya membuat pembatas jalan kotak kecil kuning di pinggir jalan. Ini dia untuk pembatas jalannya. Lalu saya membuat lintas tiang 3 bola warna merah, kuning, hijau, dan tempat sampah. Untuk perintahnya, sini pembatas jalan saya menggunakan push, translate, fill seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Translate untuk mengatur posisi, fill untuk mengatur warna, dan box untuk mengatur bentuknya.
Lalu selanjutnya di sini ada papan informasi. Untuk papan informasi ini saya menggunakan shape 2 dimensi atau quad untuk tiang papan vertikal. Lalu papan utama dibuat dengan begin shape dan vertex untuk membentuk persegi panjang biru. Diletakkan di pinggir jalan kanan. Saya letakkan di dekat kursi taman ini. Untuk titik reflektor taman ini saya menggunakan shape point 2 dimensi. Ini titik-titik yang ada di pinggir jalan ini. Saya membuat titik-titik reflektor kuning di tepi jalan untuk menggunakan